Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini ya, saya lagi kedatangan nih satu buah speaker. Ini box speaker ya, yang mereknya DAT. Ini sudah Bluetooth teman-teman. Dan speaker ini ya biasanya itu memiliki satu buah baterai di dalamnya untuk sebagai daya powernya ya. Dan speaker ini biasanya dicas teman-teman. Apabila lowbat ya, ini di sini ada 5 volt. Oke, namun di sini ya, ini menurut user yang bawa katanya itu baterainya sudah rusak ya. Dan dia pinginnya itu agar supaya ndak usah pakai baterai, langsung saja melalui cas langsung menyala teman-teman. Nah, bisa saja ya seperti itu, bisa saja dengan cara kita menyambungkan kabel langsung masuk di sini. Namun kemungkinan besar ya, secara teori sepertinya suaranya ndak bisa terlalu besar teman-teman, karena pasti akan ngedrop ya, kecuali kalau chargernya menggunakan yang ampernya besar. Oke ya, namun di sini saya hanya akan memenuhi ya apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan saya. Dia hanya ingin agar supaya speakernya ini disambung langsungkan saja melalui kabel USB seperti ini, agar supaya menyalakannya bisa langsung melalui kepala charger. Oke, kita langsung bongkar saja ya. Sekaligus saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman yang ingin mungkin memodifikasi speakernya seperti ini, bisa melakukan hal yang sama agar supaya tidak salah sambung. Oke, langsung kita bongkar saja. Oke teman, jadi ini sudah saya bongkar ya. Isi dalamnya seperti ini ya. Isi dalamnya seperti ini, dan konektor chargernya ada di sini. Kayaknya konektor charger sudah hilang ya. Seperti itu. Oke teman, jadi di sini saya akan cabut dulu ya. Ini harus kita buka dulu mesinnya. Lalu kemudian kita akan cek baik-baik dulu ya jalurnya ya. Oke. Saya akan buka dulu. Jadi awalnya itu ya harus buka ini dulu ya. Ini dicabut aja ya. Saya kira semua sudah pintar ya. Ini dicabut. Ini bisa dicabut teman-teman ya. Dalamnya ada baut ya. Jadi bagusnya kita menggunakan obeng plat ya untuk menarik. Kayaknya kuat ini teman-teman. Waduh, kuat ya. Oke. Jadi saya gunakan ini ya. Jadi itu bisa kita buka ya. Oke, saya skip dulu ya. Nanti hasilnya saya perlihatkan kok, soalnya selesai ini. Oke ya, setelah kita buka ya. Nah, seperti ini dia. Ada baut ya. Oke, tinggal dilepas bautnya dan mesinnya ditarik keluar. Nah, seperti itu. Oke teman, saya kerja ya. Saya mungkin percepat saja videonya untuk menghemat durasi ya, berarti menghemat kuota juga. Oke. Oke ya, setelah terbuka seperti ini, di sini kita perhatikan ya teman-teman. Nih. Ini adalah jalur konektor cas ya. Coba perhatikan ya. Jika mengarah ke seperti ini ya, ke arah kita ya seperti ini, maka yang di sebelah kiri, ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu adalah positif, dan yang di sebelah kanan adalah negatif. Nah, sampai di sini saya kira sudah mengerti ya. Di kiri adalah positif, di kanan adalah negatif. Nah, di sini teman-teman tinggal cari aja ya. Di kabel ini kan kabel ada positif negatifnya juga ya. Tinggal disesuaikan aja teman-teman. Jadi yang di sebelah kanan ambil yang jalur negatifnya ya. Di sebelah kiri ambil yang jalur positif. Jadi saat ini akan saya buka, saya bawa ke meja kerja yang satunya, terus kemudian saya akan perlihatkan bagaimana cara untuk mencari plus minus yang ada di sini. Namun di sini kita harus menggunakan multi ya, multi tester gitu. Oke. Oke, jadi begini ya. Ini kita potong saja ujungnya ya teman-teman, karena ini kan sudah mau dimodifikasi aja ya. Bersambung, jadi ini kita potong saja ujungnya seperti ini, potong aja ya. Nah, ini yang repotnya ya, untuk yang kabel seperti ini biasanya itu isi dalamnya ada 4 ya teman-teman. Jadi
Untuk rekan-rekan pemula terkadang agak sulit untuk menentukan yang mana plus minusnya. Soalnya kan ada 4 ya. Ya benar ya teman-teman, ada 4. Biasanya ada juga cuman 2 ya. Jadi ini akan saya buka dulu. Wow, ternyata ya teman-teman, ternyata ya isi yang saya dapat ini cuma 2 ya. Isinya itu cuma 2 teman-teman ya. Kemarin-kemarin itu saya biasanya dapat 4. Ini cuma 2. Jadi kalau 2 seperti ini itu sudah jelas ya. Kalau yang merah itu adalah plus, yang hitam itu adalah minusnya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja gitu ya. Oke, jadi untuk cara nyoldernya ya. Ya seperti yang saya bilang tadi ya. Sebelah kanan adalah negatif, sebelah kiri adalah positif. Berarti yang hitam ini akan kita solder di sebelah kanan dan yang merah akan kita solder di sebelah kiri. Seperti itu. Jadi bagaimana cara menentukannya apabila ada 4 di sini? Di sini itu kita menggunakan multi teman-teman. Harus memiliki multi seperti ini ya. Karena kalau tidak memiliki multimeter untuk melakukan pengukuran itu susah ya. Bisa sih sebenarnya menggunakan LED ya, dioda LED dengan memberikan bendungan resistor kisaran 100 ohm ya. Namun itu terlalu ribet ya. Terlalu ribet teman-teman. Oke ya. Jadi nantilah cara menentukan plus minusnya ya. Saya akan bahas di video berikutnya ya. Dengan menggunakan LED. Jadi di sini kita akan bahas saja dulu cara penyambungannya ini. Oke, saya sambung dulu. Hasilnya akan saya perlihatkan ya, karena di sini saya cuma menggunakan 2 tangan. Tripod hilang ya. Jalan-jalan. Jalan ke rumah tetangga teman-teman, tidak balik-balik. Oke, saya akan kerja, hasilnya akan saya perlihatkan. Oke teman-teman, jadi di sini saya memperlihatkan ya. Ini caranya sebenarnya ada 2 macam ya. Jadi untuk teman-teman mungkin ya, yang mungkin pada saat penyolderan ya di sini itu terlalu sempit ya atau terlalu kecil. Khususnya untuk rekan-rekan pemula ya, menyolder di suasana sempit itu kan agak susah ya. Jadi di sini solusinya seperti ini teman-teman. Bisa kita ambil di sini ya, di jalur baterai. Nah, coba lihat ya. Ada baterai positif dan ada baterai negatif. Nah di situ teman-teman tinggal nyolder aja ya, negatifnya di negatif, di positifnya dan tempatkan di positif. Nah seperti itu, bisa juga seperti itu teman-teman. Nah di sini ya, karena saya juga ya menyoldernya terlalu sempit di sini ya, sementara ini ujung kabelnya terlalu besar, maka saya akan ambil sebagian jalur di baterai. Oke, jadi plus saya akan jumper di baterai dan minusnya tetap akan saya jumper di sini. Nah, seperti itu aja. Namun kedua-duanya juga bisa dilakukan ya. Bisa dua-duanya diambil di sini ya, di plus minus, karena kebetulan jalur untuk baterai ini ada plus minusnya teman-teman. Jadi ada 2 jalur. Jadi bisa langsung saja ke sini. Itu lebih tidak repot lagi ya. Lebih bagus lagi kalau soket baterainya masih ada teman-teman. Tinggal disambung aja keluar. Nah seperti itu. Oke ya, saya akan solder dulu. Hasilnya akan saya perlihatkan kembali. Oke, dan ini dia hasil penyolderannya seperti ini teman-teman. Plusnya saya ambil di jalur baterai karena di sini terlalu sempit, sementara ujung kabelnya besar, dan minusnya tetap saya ambil di sini, kan minusnya di sebelah kanan ya. Nah seperti itu. Oke ya. Jadi di sini kita tinggal tes aja bisa menyala apa enggak ya. Namun ingat, sebelum melakukan hal ini masukkan memang ya ujung kabelnya di sini teman-teman, karena kalau tidak ya tidak akan bisa itu. Tidak akan bisa terpasang. Oke ya, saya akan coba pasang ya di ini karena saya menggunakan charger yang seperti ini. Coba kita lihat nyala apa enggak. Wih, nyala teman-teman. Nih, udah nyala ya. Oke, jadi sisa kita pasang aja di boxnya ya untuk mendengar apakah suaranya keluar apa enggak. Oke, seperti itu ya. Simple ya pemasangannya. Seperti itu. Oke, silahkan dicoba ya. Untuk rekan-rekan, selamat mencoba. Saya akan merapikan dulu.
Oke ya teman-teman, jadi ini hasilnya ya. Nah, ini sudah saya pasang. Oke, jadi ini sisa kita tes saja. Oh, nggak bisa ya, terbalik. Oke, coba ya. Nih udah nyala ya. Oke, kita pasang di boxnya. Oke ya teman-teman, jadi ini udah saya pasang ya. Saatnya kita akan tes dengan menggunakan batok ya, batok charger. Apakah sudah berhasil atau enggak? Waduh, ini susah juga nih. Oke, ini sudah saya pasang ya. Kita langsung coba saja. Bluetooth mode. Oke, sudah berhasil ya. Ini sudah ada suaranya teman-teman. Jadi saatnya kita akan tes dengan menggunakan flash disk. Bisa apa Anda ya? U-Disc playing. Sudah mantap ternyata. Oke, seperti itu teman-teman hasilnya ya. Dan speakernya sudah bisa dipakai kembali. Oke, mantap. Salam solder sakti.